warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu guru SMP Muhammad yang Belayu. Jadi pada pagi hari menjelang siang ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini ruang guru dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi perlu kita ketahui Bapak Ibu sebelum nanti disampaikan oleh Pak Habib mengenai implementasi kurikulum Merdeka kurikulum sebelumnya. Jadi kenapa dia terjadi perubahan pendekatan mengingat suatu kondisi situasi tertentu yang dihadapi oleh negara maupun daerah. Satu contoh ketika kita bergeser ke belakang Bapak Ibu mengingat kurikulum yang pernah kita implementasi, yaitu ada kurikulum KTSP, kemudian ada kurikulum K13, dan sekarang adalah kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum itu berganti setiap 10 tahun sekali dan itu wajib akan terjadi. Tetapi pergantian pendekatan itu tidak mesti menunggu 10 tahun sekali. Tapi ketika ada situasi dan kondisi tertentu, maka pendekatan-pendekatan yang ada di kurikulum itu pasti akan mengalami perubahan. Satu contoh kemarin Bapak Ibu ketika kurikulum K13 itu dengan pendekatan tematik kemudian berubah dengan pendekatan situasi bencana, kemudian berubah lagi dengan COVID atau pembelajaran jarak jauh. Begitupun dengan kurikulum Merdeka yang awalnya pendekatannya menggunakan kemarin Bapak Ibu sedang kebutuhan peserta didik yaitu diferensiasi. Tetapi karena tahun 2023 menuju tahun 2024 terjadi kemajuan teknologi yang disebut dengan AI, maka berubahlah pendekatan kurikulum Merdeka ini menjadi pendekatan pembelajaran mendalam. Jadinya perubahan pendekatan ini tidak seperti asumsi yang beredar di media sosial atau kita temui, yaitu terjadinya tumpang tindih antara pendekatan sebelumnya atau kurikulum sebelumnya dengan kurikulum yang akan datang. Sebenarnya tidak demikian, melainkan pendekatan ini terjadi perubahan untuk menguatkan pendekatan-pendekatan sebelumnya. Jadi sebelumnya kita mengenal sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kita sudah mengkonsepkan kelas sekolah kita sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sesuai dengan keturunan mereka, sesuai dengan kondisi mereka. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah yang sudah kita berikan kepada peserta didik kita itu sudah bermakna atau mendalam? Nah itu nanti akan dibahas oleh Pak Habib. Jadi perubahan pendekatan ini adalah untuk menguatkan pendekatan-pendekatan sebelumnya atau menguatkan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Jadi Bapak Ibu juga perlu kita ketahui bahwa mau dari zaman laik sampai zaman sekarang pun atau yang akan datang pun, cara kita untuk menentukan visi misi sekolah, cara kita untuk menentukan perangkat pembelajaran itu akan sama dan tetap sama dari zaman lain sampai zaman beda doang. Jadi yang paling penting untuk kita ketahui adalah kita tahu bagaimana cara kita menentukan dasar-dasar untuk implementasi kurikulum. Contoh yang harus ada di kurikulum itu pertama adalah kalender pendidikan. Kalender pendidikan itu Bapak Ibu yang paling penting kita ketahui ilmunya adalah bagaimana cara kita untuk menentukan jumlah minggu efektif, KBM efektif. Itu kan zaman lain sampai zaman mereka wajib sama caranya, atau zaman yang akan datang, kurikulum yang akan datang itu pasti sama caranya. Membaca dalam visi misi juga sama dari dulu sampai sekarang maupun yang akan datang. Kemudian bagaimana kemudian setelah kita dapat menentukan minggu efektif, jumlah minggu efektif, jumlah KBM efektif, maka kita akan membuat yang namanya prota progres. Bagaimana caranya untuk membuat prota progres itu juga akan sama dari zaman dulu ketika KTSP sampai sekarang itu sama caranya. Tetapi tidak semua punya ilmu untuk bisa menentukan mana prota progres. Maka dasar-dasar itulah yang harus terus kita ulang-ulang, karena seiringnya berjalan waktu mungkin kita bisa lupa atau bahkan kita tidak pernah menyinggung dasar-dasar untuk menentukan kurikulum, untuk menentukan implementasi kurikulum. Maka nanti mungkin setelah implementasi kurikulum Merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam ini akan kita bahas kembali bagaimana cara Bapak Ibu untuk menentukan prota progres, kemudian membuat modul ajar.
belajar pun caranya itu sama dari zaman dulu sampai dengan sekarang, hanya beda penyebutan saja. Kalau dulu kita sebut dengan RPP, sekarang kita sebut dengan modul ajar. Tetapi kalau kita lihat komponen-komponen yang ada di RPP dengan di modul ajar itu sama komponennya. Hanya saja kemarin terjadi perbedaan ketika muncul ide konsep daripada di Makarim, yaitu RPP atau modul 1 lembar yang hanya berisi 3 komponen, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Itu saja RPP 1 lembar atau berisi 3 komponen. Kenapa demikian? Ada muncul ide seperti itu Bapak Ibu? Karena Pak Nadiem ini punya gambaran bahwa Bapak Ibu guru yang ada di sekolah itu sudah lama mengajar dan pasti hafal yang namanya KIKD. Contoh Bapak Ibu, ketika tujuan pembelajarannya menghitung 1 sampai 5, pasti KIKD-nya adalah mengenal perhitungan 1 sampai dengan 5. Ketika di tujuan pembelajarannya misalnya mengenal huruf, pasti di KI-nya itu kompetensi intinya itu yaitu mengenal huruf. Jadi tidak perlu kita taruhkan yang namanya KIKD. Tapi di K13 itu ada 12 komponen, termasuk identitas RPP-nya juga dihitung sebagai komponen RPP. Ada identitas RPP itu nama penyusul, nama sekolah, kemudian ada kelasnya, kelas berapa, kemudian dilanjutkan dengan KI, KD, kemudian indikator, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, metode, kemudian sumber belajar, media, kemudian baru nanti ada evaluasi dan penilaian, dan itu dilengkapi dengan tanda tangan penyusun. Nah, kemudian itu terus mengalami perubahan-perubahan, tetapi komponen-komponennya yang perlu Bapak Ibu ketahui. Jadi ada komponen mulai dari K13 ada 13 komponen berubah menjadi 10 komponen. Kemudian ketika kurikulum merdeka itu ada inisiatif untuk hanya membuat 3 komponen. Dari kurikulum merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam, kita nanti dibahas oleh Pak Habib dan Bu Rami kira-kira berapa komponen di dalam modul itu yang harus ada. Mungkin itu hanya sekedar pengantar Bapak Ibu, dan saya juga mengingatkan diri saya dan Bapak Ibu guru bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru itu ada 4 kompetensi. Ada kompetensi pedagogik, kemudian ada kompetensi profesional, sosial, dan pribadi. Jadi pedagogik itu berkaitan dengan kemampuan Bapak Ibu untuk menguasai kelas, menciptakan kelas, kemudian mampu memanfaatkan barang-barang yang ada di sekolah sebagai sumber belajar. Jadi bukan hanya media yang kita beli, tetapi juga Bapak Ibu melihat kira-kira apakah ada tanaman atau ada barang bekas yang kita jadikan sebagai sumber belajar anak-anak. Jadi itu adalah kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh guru, yaitu kemampuan guru untuk menguasai kelasnya, menciptakan kelas itu menjadi kelas-kelas yang inovasi, memanfaatkan berbagai sumber belajar yang ada di sekolah dan dimiliki oleh sekolah. Kemudian adalah kompetensi profesional, yaitu berkaitan dengan keprofesionalan menjadi seorang guru. Apalagi sekarang Bapak Ibu guru semua rata-rata yaitu bergelar GR atau profesional. Jadi kalau profesional itu Bapak Ibu guru, yaitu singkatnya adalah kita mampu mengetahui apa aturan-aturan sekolah dan mampu melaksanakan dan menaatinya. Kemudian ada kompetensi sosial, Bapak Ibu mampu membangun kondisi atau mampu membangun kerjasama interaktif antara guru dengan peserta didik, guru dengan guru, guru dengan orang tua, dan guru dengan masyarakat. Kemudian ada kompetensi pribadi. Jadi pribadi yang dimiliki seorang guru tentu adalah pribadi yang baik dan berkarakter, yang akan diberikan kepada anak-anak maupun kita sesama guru maupun nanti kembali ke masyarakat. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar Bapak Ibu guru untuk kegiatan kita pada pagi hari ini, yang nantinya akan dibahas oleh Pak Habib ya, poin-poin inti. Karena kemarin kita pelajari 5 hari itu banyak sekali model yang harus kita bahas, kemudian sudah disaring, diserok, sehingga ini intinya disampaikan oleh Pak Habib. Karena kalau disampaikan itu secara beruntun kemarin mungkin butuh waktu yang cukup lama. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Silakan kepada Pak Habib
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Sama-sama Bapak Ibu ini dong. Semangat pagi. Walaupun siang semangatnya tetap pagi Bapak Ibu. Baik, di sini saya akan coba memaparkan ada beberapa poin ya Bapak Ibu sebelum kita menuju ke pembahasan pembelajaran mendalam. Yang lebih awal kita bahas yaitu adalah pola pikir. Nah, di sini ada namanya pola pikir bertumbuh. Jadi Bapak Ibu, pola pikir itu adalah segalanya. Apalagi kita ini berada di dalam lingkup SLB ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kita ada dua pola pikir Bapak Ibu, ada namanya pola pikir tetap dan ada namanya pola pikir bertumbuh. Nah, kalau kita di SLB menerapkan pola pikir tetap, maka kita mengajar itu hanya sekadar mengajar. Jadi tidak ada inovasi atau pemikiran-pemikiran yang lain tentang bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah. Oke. Nah, mengutip dari kata Mendikbudkesmen kita, Pak Profesor Abdul Mukti, kalau orang berpikir dengan growth mindset atau pola pikir bertumbuh, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Nah, jadi ini sangat sangat make sense sekali sama kehidupan kita di SLB. Jadi kalau kita berpikir dengan growth mindset atau pola pikir bertumbuh, masalah yang hanya misalkan cuma satu, jalan keluarnya banyak. Misalkan ada siswa kita tidak mau ke toilet nih, atau toilet trainingnya masih kurang. Jadi jalan keluarnya itu banyak, bukan hanya saja kita mengajarkan mereka atau mengajak mereka itu untuk langsung ke toilet atau langsung ke toilet untuk buang air. Nah, bukan hanya seperti itu, atau bisa juga kita mengajak mereka untuk menyiram tanaman, tapi dengan cara mengambil air untuk menyiram tanaman itu dari air. Nah, itu juga termasuk dalam growth mindset atau menyelesaikan masalah dengan banyak solusi. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini ada latar belakangnya, hasil survei dan lain sebagainya. Nah, ini ada konsep pola pikir bertumbuh. Nah, seperti yang saya bilang tadi, pola pikir adalah segalanya. Nah, dimulai dari pola pikir, kita berpikir, kemudian ada tindakan, bagaimana tindakan kita setelah kita berpikir, kemudian apa hasil yang kita capai setelah kita melakukan tindakan ini. Nah, pola pikir akan mendikte tindakan yang dilakukan serta akan menentukan hasil yang diperoleh. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan kita berpikir dengan pola pikir tetap, kalau misalkan anak itu tidak bisa ke toilet, pola pikir tetap itu biarkan sudah, nanti di rumahnya itu diajarin sama ibunya, atau biarkan sudah karena memang itu tidak bisa sama anak itu. Nah, itu pola pikir tetap, dan hasilnya pun tidak bakalan tidak akan ada dia nanti perubahan. Ya, perubahannya itu mungkin akan sangat kecil, bahkan nihil. Gitu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini pola pikir lebih penting dari keterampilan. Kenapa begitu? Ada yang mau bisa membantu menjawab? Pola pikir ini lebih penting dari keterampilan katanya. Oke, ini kita lihat ininya ya. Pola pikir atau mindset adalah fondasi dari keterampilan, skill set, dan alat atau tool set. Nah, jadi fondasinya ini, kalau misalkan kita buat batik nih, kan kita kemarin ada workshop batik tuh ya. Nah, jadi kan kita berpikir dulu, kita berpikir mengenai apa motif yang kita buat, kemudian berpikir bagaimana nanti jadinya.
ya. Barulah nanti dia menuju ke keterampilan. Nah, keterampilannya bagaimana setelah kita berpikir, oh ini yang akan saya buat, ini yang akan kita buat, dituangkan dia di dalam cap itu kemarin kan. Nah, cap kita membuat cap dengan sedemikian rupa, ada yang apa namanya, capnya segede gaban dan lain sebagainya, ada yang sekecil harapan kayaknya ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Pola pikir lebih penting dari keterampilan katanya. Nah, jadi kita berpikir dulu bagaimana cara apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita perbuat. Nah, setelah berpikir baru kita melakukan. Oke. Selanjutnya, pola pikir merupakan cara melihat dan cara berpikir saat menghadapi masalah. Nah, ini kita sudah ketahui semua kayaknya. Kalau kita menghadapi masalah kan kita tidak langsung apa namanya, menyelesaikan masalah pada saat itu juga. Kita berpikir dulu, ini gimana ini solusinya. Nah, jadi kita berpikir dulu Bapak Ibu. Kemudian berperan untuk memperluas cara seorang dalam melihat dan berpikir. Itu pola pikir lebih penting dari keterampilan. Lanjut. Mengapa manusia berbeda-beda? Ada yang bisa bantu? Mengapa manusia berbeda-beda? Pola pikirnya beda-beda. Baik, pola pikirnya beda-beda ya. Nah, ini pola pikir, kumpulan keyakinan yang akan menentukan cara seorang melihat dan berpikir terhadap sebuah kejadian atau peristiwa. Jadi setiap kita itu diciptakan dengan kemampuan berpikir yang berbeda-beda. Kalau kata Roma Irama itu lain lubuk, lain airnya, lain orang, lain juga isi kepalanya. Nah, kita di sekolah itu jumlah kita ada 10 orang. Kita melihat ada satu masalah. Misalkan ada siswa kita tuh yang enggak mau diajak nyapu. Nah, itu kan cara pandang kita berbeda-beda tuh. Ada yang bilang, ini memang dia nakal. Ini memang karena dia enggak pernah diajarin sama ibunya di rumah. Ini memang karena dia enggak pernah di ini. Nah, itu setiap orang itu lain cara pandang, lain cara menafsirkan suatu masalah. Nah, jadi seperti itu ya. Terus, nah ini dia, ada jenis-jenis pola pikir. Ada yang growth mindset dan ada yang fixed mindset. Ini growth mindset ini pola pikir bertumbuh. Yang ini pola pikir tetap, Bapak Ibu. Kalau dia pola pikir tetap, keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap yang tidak banyak bisa diubah. Nah, ini kalau orang berpikir dengan pola pikir tetap. Jadi pola pikirnya itu tidak bertumbuh. Kalau yang growth mindset, keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Nah, jadi sangat kentara sekali perbandingan antara pola pikir bertumbuh dan pola pikir tetap. Jadi kalau pola pikir bertumbuh itu kita meyakini bahwa kecerdasan dan keterampilan itu bisa kita raih dengan belajar dan berusaha. Sementara kalau pola pikir tetap ini, kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap dan tidak banyak bisa diubah. Nah, kalau ada orang yang pintar, memang dia pintar dari sananya. Kalau orang berpikir dengan pola pikir tetap. Contoh Jerome Pauline. Jerome Pauline itu kan IQ-nya hampir 200 ya. Nah, ternyata Jerome Pauline itu bukan hanya dia cerdas dari sananya, tapi sebelum dia melakukan tes IQ, dia tuh belajar bermacam-macam buku, banyak buku yang dipelajari sebelum dia melakukan tes IQ. Nah, jadi kan yang kita tahu bahwa Jerome Pauline itu sangat cerdas Bapak Ibu ya. Kita berpikir bahwa ya memang dia begitu dari awalnya gitu. Nah itu kalau kita berpikir dengan pola pikir tetap. Oke, kalau berpikir dengan pola pikir bertumbuh ya pasti kita memikirkan bahwa
Ya dia nggak mungkin bisa kalau dia nggak belajar gitu kan. Nah, oke. Oke, selanjutnya. Tunggu di luar. Tunggu di luar. Tunggu di luar. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini ada pola pikir tetap versus pola pikir bertumbuh. Yang di atas ini adalah pola pikir tetap, kemudian yang di bawah ini adalah pola pikir bertumbuh. Nah, kalau pola pikir tetap, jika ada challenge atau tantangan, dia ini menghindar. Nah, kalau pola pikir tetap, kalau ada challenge atau tantangan, ini menghindar. Kalau pola pikir bertumbuh, dia menerima dulu. Nah, kemudian lanjut ke obstacle. Obstacle ini sama kayak rintangan ya. Kalau ada rintangan di depan, obstacle, rintangan dalam kita belajar, mungkin ada siswa kita yang nggak bisa sama sekali kita ajar. Kalau pola pikir tetap itu langsung menyerah. Saya sudah tidak bisa. Nanti siswa saya alihkan aja ke guru yang lain. Nanti biar dia yang ini kan. Kalau pola pikir bertumbuh, itu kita bertahan. Bertahan untuk apa? Bertahan untuk nanti, misalkan sambil kita mencari cara, sambil kita mencari solusi tentang bagaimana cara kita menghadapi siswa yang seperti itu. Kemudian effort ini usaha. Nah, kalau pola pikir tetap ini usaha dalam kita menyelesaikan masalah siswa yang tadi, itu dianggap mubazir sama yang pola pikir tetap. Allah, mubazir sekali saya melakukan hal ini, atau tidak ada tidak ada hasil, tidak ada perubahan dari hal ini setelah saya melakukan ini. Kalau orang memakai pola pikir tetap. Kalau orang pola pikir bertumbuh, itu dianggap peluang. Usaha itu dianggap peluang. Kenapa seperti itu? Karena usaha-usaha yang akan kita lakukan, kita berharap nantinya mungkin tidak akan cepat perubahannya itu, tapi seiring berjalannya waktu, seiring kita konsisten melakukan hal-hal atau perlakuan yang kita lakukan terhadap si siswa, mungkin nanti akan ada perubahan dan sebagainya. Nah, selanjutnya, kalau di pola pikir bertumbuh, kalau ada kritik, itu dianggap serangan. Misalkan kan kita sering di akhir pembelajaran atau setelah sekolah itu kita sering ngumpul-ngumpul itu Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalkan kita dikritik sama rekan sejawat, Bu, Ibu cara mengajaran begini, seharusnya begini. Nah, kalau kita memiliki pola pikir tetap, itu kita anggap serangan ke diri kita sendiri. Nah, kalau kita menganggap, Bu, enggak gitu dong, saya kan ngajarnya sudah begini, saya ngajarnya sudah begini. Nah, kalau memakai pola pikir bertumbuh, itu kita anggap sebagai informasi. Nah, informasi ini seperti yang bilang tadi, kalau ada rekan sejawat yang menyampaikan bahwa, Bu, Pak, cara ngajar kita kayaknya kurang ya, kayaknya harus seperti ini deh, biar berhasil. Nah, kalau orang memiliki pola pikir bertumbuh, dia akan mikir, oh iya, nanti coba saya akan rubah lagi cara mengajar saya supaya begini. Oke. Nah, ini success other. Kalau ada teman kita yang sukses, kalau orang berpikir secara pola pikir tetap, itu dianggap ancaman. Nah, seperti orang yang memiliki karakter kepiting namanya. Karakter kepiting itu, misalkan Bapak Ibu taruh kepiting di satu ember, kepiting banyak, satu ember atau satu wadah gitu. Ada kepiting yang mau naik ke atas, itu dari bawah temannya narik, biar kepiting yang lain itu tidak lolos dari wadah itu, tidak keluar dari wadah itu. Nah, itu mental kepiting itu
mudah-mudahan tidak ada di diri kita, karena alhamdulillah sampai sekarang kita saling support semua. Nah, jadi kalau ada teman kita yang sukses, itu kita anggap ancaman dia kalau kita berpikir dengan pola pikir tetap. Nah, tapi kalau ada pola pikir bertumbuh, kita pakai pola pikir bertumbuh, ada teman kita yang sukses, itu kita anggap sebagai inspirasi. Inspirasi ini bukan berarti kita harus seperti teman kita yang sukses itu. Misalnya teman kita sukses mengajar dengan teknik apa, misalkan Bapak Ibu, teknik apa yang Bapak Ibu sering melakukan? Misalkan pelajaran matematika berhitung dengan teknik menggunakan batu. Nah, harus kita mengikuti hal-hal seperti itu gitu. Mungkin kita menggunakan ranting kah atau apakah seperti itu ya. Jadi ada teman kita yang sukses di dalam kelas maupun di luar kelas itu kita anggap sebagai inspirasi. Ya, asik sekali. Mantap, tepuk semangat. Masih coba. Ya, aduh. Mantap Bapak Ibu ini, aduh. Udah dimakan nih piringnya apa belum Bapak Ibu ini? Oke, sejauh ini kira-kira ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanggapi Bapak Ibu? Nggak ada? Aduh, mau cepat pulang. Oke, ini dari pola pikir tetap ke pola pikir bertumbuh. Belajar cara mengenal suara PPT. Suara PPT itu atau pola pikir tetap itu suara yang menimbulkan kekhawatiran dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Nah, ini suara PPT nih. Kemudian sadari bahwa kita punya pilihan. Suara PPB, suara yang menimbulkan optimisme dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Oke, jadi Bapak Ibu, pada dasarnya memang kita sebagai manusia pada umumnya itu memiliki pola pikir yang campuran. Nah, campuran itu dalam arti ada kalanya kita berpikir pola pikir kita itu tetap, ada kalanya pola pikir kita itu bertumbuh. Cuma seperti yang dibahasakan di sini adalah sadari bahwa kita punya pilihan. Nah, kalau misalkan ada masalah itu, kita punya pilihan mau kita berpikir dengan pola pikir tetap atau dengan pola pikir bertumbuh, gitu kan? Nah, kalau kita berpikir dengan pola pikir tetap, ya sudah, dibiarkan saja masalah itu karena suara PPT itu menimbulkan kekhawatiran dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Nah, kalau PPB, pola pikir bertumbuh, suara yang menimbulkan optimisme dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Nah, tinggal kita sendiri mau kita tetap memilih PPT atau kita beralih ke PPB. Oke, lanjut. Nah, ini ada contoh suara PPT dan suara PPB. Nah, mau dibacakan atau di next? Next. Contoh satu aja ya. Nah, ini kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Ini pola pikir tetap, suara PPT-nya. Suara PPB, kalau saya gagal berarti saya harus belajar lalu mencoba lagi. Nah, ini suara PPB-nya. Dan seterusnya dan seterusnya. Oke, kita next Bapak Ibu ya. Nah, ini ada intervensi pola pikir riset yang dilakukan di The Project of Education Research that Scales menunjukkan bahwa intervensi pola pikir telah memberikan hasil yang sangat baik dalam meningkatkan prestasi akademik murid. Intervensi ini menjadi alternatif dan intervensi yang dikenal dengan the science of sense, interpretation ya, itu Inggris saya agak timur-timuran. Oke, ini intervensi pola pikir ke siswa itu dikatakan dapat meningkatkan prestasi akademik murid. Jadi di akhir pembelajaran Bapak Ibu sering saya mengatakan kepada siswa-siswa bahwa jangan berkata saya tidak mampu, katakanlah saya belum mampu.
Nah, karena kalau kita bilang saya tidak mampu, sampai kapanpun kita tidak akan mampu melakukan hal itu. Tapi katakanlah saya belum mampu, karena kalau kita bilang belum, suatu saat kalau kita terus mencoba kita akan mampu. Pintar sekali Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada prosedur intervensi pola pikir. Ya, saat melihat ada murid yang mau menyerah ketika menemui tantangan atau kesulitan, segera dorong dia untuk mencoba lagi dan sebagainya dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, nah ini untuk komunitas belajarnya, guru di paling tengah ini ada murid, orang tua, ada kolega. Kolega ini rekan sejawat ya Bapak Ibu. Ini komunitas belajar, ini bisa kita kolaborasi sama orang tua, bisa kita kolaborasi sama kolega kita kolaborasi dengan murid kita. Oke, ini hubungan guru dan murid, ini kita next saja. Nah, ini ada bentuk pujian pribadi dan pujian proses. Ada namanya pujian pribadi dan ada namanya pujian proses Bapak Ibu. Jadi ada perbedaan di antara itu. Misalkan pujian pribadi ini bunyinya kamu pasti pintar. Nah, ini termasuk dia pujian pribadi. Karena yang dipuji itu adalah di sisi pribadi anak ini. Kamu pasti pintar. Nah, kalau pujian proses ini kita bilang kamu pasti sudah bekerja keras. Misalkan kita memberikan anak suatu soal atau satu ujian, ketika si anak ini mendapatkan nilai bagus, pujian pribadinya itu karena kamu memang pintar, makanya kamu mendapatkan nilai bagus begitu. Nah, jadi kalau kita menilai dengan pujian proses, kamu pasti sudah bekerja keras, makanya nilai kamu itu bagus. Gitu. Nah, jadi kira-kira mana yang lebih bagus, pujian pribadi atau pujian proses, Bapak Ibu? Proses. Pujian Proses. proses. Kenapa seperti itu? Pasti proses. Iya. Oke. Nah, di pembelajaran mendalam ini kita melakukan ada namanya assessment for learning, assessment as learning, dan assessment of learning. Nah, assessment for learning dan as learning ini adalah assessment formatif. Nah, assessment formatif ini yang ketika pembelajaran berlangsung atau sebelum pembelajaran berlangsung. Contohnya, kita sudah melakukan pembelajaran sebelumnya dan kita menilai bahwa anak-anak ini kurang tertarik dengan metode belajar yang kita sampaikan kepada siswa. Nah, setelah itu kita melakukan asesmen, kira-kira apa sih yang salah, apa sih yang kurang menarik dari penyampaian saya gitu. Nah, berpikir dan lain sebagainya. Setelah kita berpikir dan lain sebagainya, kita menemukan ternyata begini, begini. Nah, asesmen for learning dan as learning ini untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan atau menyiapkan pembelajaran yang akan kita berikan ke siswa. Nah, sebelum di modul pembelajaran itu kan ada tes kemampuan awal anak ya. Apa namanya itu, lupa saya. Asesmen awal. Iya, itu sudah. Nah, iya itu asesmen awal pembelajaran. Oke, kalau asesmen of learning itu asesmen sumatif. Nah, itu setelah kita asesmen sumatif itu kan di akhir semester biasa kita lakukan, atau setelah melakukan pembelajaran kita melakukan penilaian. Nah, jadi di pembelajaran mendalam itu kita juga bukan hanya menilai hasil yang didapatkan si anak
hasil akhir yang didapatkan si siswa gitu. Tapi kita juga menilai proses proses dia belajar. Proses dalam arti keterlibatan siswa dalam belajar, kemudian keaktifan mereka, kemudian excited apa tidaknya mereka untuk melakukan pembelajaran atau menerima pembelajaran itu pun juga termasuk dalam penilaian juga, Bapak Ibu. Bukan hanya hasil akhir yang mereka dapatkan begitu. Makanya kita di SLB itu tidak mungkin kita menilai siswa itu hanya dengan asesmen sumatif. Nah, yang lebih ditekankan itu kan asesmen sumatifnya, asesmen formatifnya ya, asesmen di proses pembelajarannya. Kita kasih anak ini materi seperti ini, terus kemudian nanti kita ajak mereka untuk untuk menanggapi. Nah, di dalam ajakan itu siswa yang kita minta untuk menanggapi itu excited dan lain sebagainya, walaupun memang jawabannya itu tidak benar atau keliru. Nah, proses antara guru dengan siswa itu juga termasuk di dalam penilaian, asesmen juga itu termasuk. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada contoh pujian pribadi dan pujian proses. Nanti kalau ada yang mau saya kirimkan ini lagi PPT-nya ya. Oke. Berapa slide? Ini ada 60. Tenang. Iya. Ini ada buku dari Manu Kapur nih Bapak Ibu, Productive Failure namanya. Ini? Kesalahan yang produktif ya, artinya productive failure ini. Iya itu. Gagal. Telah melakukan penelitian mendalam dan membuktikan bahwa bila murid diberi kesempatan untuk mencoba dan berjuang dalam memecahkan masalah dan mencari solusi, mereka akan lebih mudah memahami dan bisa menerapkan informasi yang mereka dapatkan selama dalam perjuangan itu di kesempatan berikutnya. Inilah prinsip PPB. Kita lanjutkan saja. The power of yet yang saya bilang tadi, yet atau belum, the power of yet. Menambahkan kata yet dalam sebuah kalimat negatif ternyata mampu mengubah maknanya dari tidak menjadi belum. Nah, yang bilang tadi Bapak Ibu, tanamkan di dalam diri siswa bahwa jangan berkata aku tidak bisa, tapi katakanlah aku belum bisa. Karena kalau kita berkata aku tidak bisa, maka tidak akan bisa selamanya. Tapi kalau berkata belum bisa, suatu saat akan bisa. Nah, dicoba Pak Ibu. Ini ada terkena peran pola pikir bertumbuh dalam pembelajaran mendalam. Nah, ini kayaknya slide terakhir. Oke. Berpindah dari surface learning ibarat keluar dari zona nyaman yang harus melewati zona ketakutan agar bisa masuk ke deep learning, yaitu zona pembelajaran. Oleh karena itu, growth mindset dibutuhkan agar bisa menghilangkan rasa takut untuk berhadapan dengan hambatan, tantangan, dan kesulitan. Nah, ini ibaratnya PPT, masuk kita ke PBB, nah baru kita masuk ke deep learning. Ini sangat dalam dan ibarat ini gunung esnya ini. Kita berpikir bahwa gunung es ini sangat besar dari pandangan mata gitu, tapi kita tidak tahu bahwa di dalamnya itu masih sangat besar juga daripada yang di atasnya. Oke, nah ini ada dimensi profil lulusan di pembelajaran mendalam. Ada 8 profil lulusan. Nah, ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kewarganegaraan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, penerapan kritis. Nah, jadi dimensi profil lulusan ini nanti Bapak Ibu akan tuangkan di dalam
pembuatan modul ajar. Nah, tapi bukan semuanya yang harus dituangkan, pilih beberapa saja yang mungkin terkait dengan hal pembelajaran tersebut. Misalkan mengajarkan pembelajaran IPAS mengenai lingkungan. Mungkin bisa dimasukkan dia keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini, karena kebersihan itu adalah sebagian daripada dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu. Nah, kemudian ada prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran di sini ada bermakna menggembirakan dan berkesadaran. Nah, nanti kita bahas dia. Ada juga pengalaman belajar, ada mengaplikasi, merefleksi dan memahami. Kemudian terakhir, kerangka pembelajaran. Ada pemanfaatan digital, kemitraan pembelajaran, praktik pedagogis dan lingkungan pembelajaran. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, biar tidak terlalu berat pembahasan kita nantinya, mungkin cukup saja saya sampaikan. Sebelum itu mungkin ada pertanyaan atau tanggapan-tanggapan dari Bapak Ibu mengenai pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Belum nanti dilanjutkan sama Bu Ami. Darah, supaya darah ada obat, ngoceh darah beli obat saya. Di dalam obat ada obat nih. Bu Ami di mana? Slide aja. Oke, Bu Ami kayaknya Ada sih pertanyaan saya, Hah? tapi sudah terlewat. bisa sudah lanjutkan dia juga, lanjutkan ini. Nanti mau dilanjutin atau mau ada pertanyaan? Saya dilanjutkan. Tampung dulu rencana. Ini Ada pertanyaan. Oh yaudah, pertanyaan aja dulu kalau itu. Kalau pertanyaannya mau tergantung. Itu saya ininya mau sih, nanya Bang yang Hasto, besar. gimana? Apa itu? ada di sana, nggak tahu slide nomor berapa. Yang mana dia? Pokoknya di ground mindset. Mana dia? Awal berarti awal berarti ground mindset. Oh, iya apa enggak pertanyaan tuh ini? Mana? Terus. Nah. Ini. Nah, Ini. nah. Ini. Nah. Ah, Tadi kan dia bilang kalau misalnya apa tuh? Yang Apa tuh? jalan terus habis itu nah itu obstacle? ya. Rintangan. Ya, tangan tadi kan dibahas bilang kalau misalnya ada satu siswa nih, terus gurunya bilang saya oper aja ke guru yang lain kayak gitu. Sebenarnya mungkin maksudnya itu tidak ingin mengoper ke guru lain, cuman kadang kita itu sebagai guru itu merasa bimbang apakah anak ini bisa bertahan atau tidak dengan kita gitu. Oke. Menurut pengalaman saya pribadi nih, saya di kelas ya, saya punya satu siswa yang saya tidak tahu bagaimana menangani moodnya dia gitu. Akhirnya saya minta tolong ke rekan saya Erin untuk membantu saya, tapi tetap tidak bisa nggak bisa membantu meredakan emosinya gitu. Jadinya di situ ada perasaan saya merasa bimbang gitu loh, antara saya bertahankah atau saya serahkan dia kepada guru yang notabene lebih kalem dari segi bahasa gitu. Padahal saya sudah dengan sangat lemah lembut mengajarkan dia, tapi tetap ada perasaannya dia yang kayak tersakiti banget gitu. Akhirnya dia nggak mau lagi belajar sama saya gitu. Di situ ada perasaan bimbang. Saya mau bertahan juga, saya takutnya anak ini tidak nyaman gitu. Jadinya gimana cara saya mengubah pola pikir saya gitu loh untuk menangani siswa yang seperti ini. Oke, baik. Nah, ini kan di atas ini pola pikir tetap, yang di bawah ini pola pikir bertumbuh. Kalau kita menghadapi ada namanya obstacle atau rintangan, kalau orang yang memiliki pola pikir tetap, dia akan menyerah. Seperti yang bilang tadi bahwa oper aja siswa saya ke guru yang lain, bertahu nanti siswanya bakalan ini. Nah, kalau pola pikir bertumbuh, kita akan bertahan dalam arti mencari solusi. Nah, yang sudah dilakukan tadi itu
mencoba menyerahkan atau ke Bu Erin ya, itu termasuk dalam inquiry kolaboratif ya. Inquiry kolaboratif ini juga termasuk dia dalam pembelajaran mendalam. Nah, kita berkolaborasi dengan teman sejawat untuk menyelesaikan suatu masalah, itu juga termasuk dia dalam pembelajaran mendalam. Nah, bukan berarti kita menyerah ya. Bukan berarti kita menyerah. Menyerah itu kita ndak mau loh mengurus siswa ini lagi gitu. Sudah saya ndak bisa, ini kasih aja ke guru yang ini, saya sudah angkat tangan. Nah, itu namanya menyerah, itu pola pikir tetap. Tapi kalau pola pikir bertumbuh ya kita bertahan dalam arti mengupayakan, mendiskusikan gimana sih ini kok siswa saya begini sudah saya lakukan dengan cara begini, tapi kok dia tidak mau juga. Nah, itu juga termasuk dalam inquiry kolaboratif. Kita berkolaborasi dengan teman sejawat kita untuk menyelesaikan suatu masalah. Begitu Bu Ina. Oke, thank you. Oke, sama-sama. Ayo, kok bagus ke? Ada lagi? Ya kan tadi saya kayak orang tua kan ngobat, ngoceh dalam beli itu. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada saya lempar ke Bu Ami nih. Saya lempar Bu Ami ya. Oke, jika tidak ada, nanti pembahasannya akan dilanjutkan oleh Bu Ami. Nanti ini ya. Nah, ini garis besarnya saja yang saya sampaikan tadi. Nah, nanti dilanjutkan oleh Bu Ami. Ini ada kerangka pembelajaran, ada praktik pedagogis, kerangka pembelajaran kebiasaan, dan pemantauan digital. Ini yang dibahas dari luarnya dulu, nanti di dalam-dalamnya. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Mudah-mudahan pemaparan saya tadi itu ada manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Jazakumullah khairan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu kepada Pak Haji. Ya, baik, sangat menarik sekali antara pola pikir bertumbuh dan pola pikir tetap ini. Seolah membuat pikiran kita itu menganga kembali, Bapak Ibu. Jadi menganga kembali itu, jadi pola pikir ini lebih penting dibandingkan dengan keterampilan. Jadi kalau kita punya pola pikir bertumbuh, maka insya Allah akan selalu ada jalan keluar. Atau kalau ini bahasa zaman-zaman harus terlalu nakal kalau kita di SMP itu. Ya, seperti Batik kemarin TV saya nggak pintar menggambar, tetapi sudah bisa membuat pola, itu kan sudah bertumbuh sekali. Pola itu tangan Tuhan itu. Ya. Jadi pola pikir ini penting, berguna sekali kita di sekolah Bapak Ibu guru untuk mengatasi masalah. Jadi banyak sekali cara, tetapi kita belum menemukan cara itu. Jadi silahkan bisa berkolaborasi. Ada namanya inquiry kolaborasi, yaitu berkolaborasi dengan sama teman untuk menghadapi suatu masalah. Kemudian tahu mesa-mesa dengan dua, tahu dengan dua, dengan telu, dan begitu seterusnya. Nah, kembali kita dengarkan nanti. Jadi ini adalah intisari atau bisa kita katakan ini sebagai isi dalamnya dari pembelajaran mendalam. Dan nanti menjadi PR kita, nanti kita bisa tempel-tempel ini, kita buatkan seperti bingkai-bingkai, seperti kata-kata yang kita buat ini, untuk mengingatkan kita bahwa pembelajaran mendalam itu konsepnya ya seperti lingkaran ini. Nanti dijelaskan sama Pak Amin, akan dikurangi. Lingkaran apa kalau ini? Lingkaran. Ya, saya tidak tahu. Pokoknya beres. Kami apa? Es lagi? Diambil. Air putih. Dari mana? Dari mana?
Kopi ke kopi. Tapi belum tenang banget. Sang Sundai. Apa? Pakai sem. Sundai. Sundai Boreo. Tadi yang kita bahas kan jelasan tadi kan. Yang kali Apa karena bermakna itu apa itu? Hanillah Di basic profil lulusan. Ada di setelahnya itu. Setelah itu bisa Di basic basic profilnya kan. Simpen di basic Pitch profil. dia kemarin nangis. yang kali Leciti dia kemarin nangis sampai mana? Ya, silakan Rami, mungkin jelaskan warna putih itu apa, warna biru itu apa. Ntar dulu Ami lagi bahas es ini bicara dulu Ami. Karena kalau udah bahas es nggak bisa konsentrasi. Es breaking, es breaking. Ya, es es apa? breaking. Es apa? Es breaking. Es apa? Es breaking. Yuk, kenapa? Nggak jadi udah apa Pak? Nggak jadi Pak. Wah, kalau cukup Lemon semangat. tea, lemon tea Ami. Jadi tangannya belum semuanya. Punyanya Pak Arif sama punyanya siapa aja? Ini so konsultan ini, yuk ada deh. Yang kedua saya kirim itu. Ya, orang-orangnya dulu 3. Dokumentasinya itu di apa? Tepuk Sakinah dulu ah, tepuk Sakinah, semangat tepuk Sakinah. Ayo sekarang. Iya jago. kesadaran Ayo bersepti pimpin. Saya pimpin Sep. tahu baku Ini kan toko ini apa? Nah, ini lagi dipecah. Nggak apa tepuk Sakinah. Tepuk Esnya milih saya dulu. pengalaman. Saya membuka lawang. Apa sih? Masuk tepuk Sakinah. Itu kan Tapi tepuk Sakinah memahami, dengan dua. mengaplikasi, merefleksi. Kalau pelajar yang Tepuk ketiga. Sakinah dulu. Ketua tepuk Sakinah. Ayo langsung aja Bu Rami. Kita sudah es dulu dari pesankan es. Ya, es breakingnya dipesankan es. Esnya di Coba kok udah. Udah. saya sama Apa? Udah dicek. Apanya? Tanda tangan. Ini masih di bawahnya apa saya? Bapak menadi ibu dulu Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan saja ya. Kita es breaking. Sudah dipesankan es. Sudah dipesankan es. Ayo kita Lanjut. lanjut ya. Lanjut. Nih kita lanjut di kerangka kerja pembelajaran mendalam. Di mana kerangka kerja pembelajaran mendalam itu yang ini ya. Di lingkaran putih itu ada namanya 8 dimensi profil kelulusan. Terus yang lingkaran biru itu ada namanya prinsip